Selamat datang di Mimpi Bermakna. Sebelum kita memulai perjalanan melalui waktu, saya ingin tahu, dari mana Anda menyaksikan evolusi ini? Tuliskan di kolom komentar, dan jika Anda menyukai eksplorasi ini, silakan suka dan berlangganan. Kita tidak akan mengamati fosil hari ini, Anda akan merasakannya. Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan diri Anda berada di dalam kanopi hutan hujan purba, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Ini adalah era Paleosen, sesaat setelah bencana kepunahan besar. Pohon-pohon raksasa menjulang, memeluk udara dengan kelembapan dan naungan. Di sini, di lantai atas ekosistem, kehidupan bergerak dengan kecepatan tinggi. Anda melihat makhluk-makhluk kecil, leluhur mamalia arboreal modern, seukuran tikus besar atau tupai kecil. Mereka adalah pemakan serangga dan omnivora, hidup dalam ketakutan yang konstan. Meskipun lantai hutan penuh bahaya dari predator darat yang tersisa, kanopi itu sendiri bukanlah surga. Ia adalah medan perang vertikal. Ini adalah dunia yang padat, penuh persaingan brutal untuk mendapatkan setiap buah, setiap serangga, setiap lubang tempat berlindung. Dan inilah tekanan evolusioner yang sesungguhnya, krisis energi arboreal. Setiap lompatan, setiap pemanjatan, setiap jangkauan antara dahan membutuhkan biaya energi yang sangat mahal. Kanopi yang padat ternyata adalah labirin yang terfragmentasi, memisahkan sumber daya. Bergerak secara efisien, dengan cepat, dan yang terpenting, dengan biaya energi minimum, menjadi kunci utama kelangsungan hidup. Anda melihat salah satu makhluk ini, anggap saja ini adalah nenek moyang tupai terbang modern. Ia harus menyeberangi celah yang terlalu lebar untuk lompatan biasa. Jika ia jatuh, ia mati. Jika ia memanjat turun dan naik lagi, ia membuang energi berharga yang dibutuhkan untuk berkembang biak. Saat ia melompat, Anda melihat lipatan kulit kecil, sederhana, memanjang di sepanjang sisi tubuhnya, menghubungkan sedikit pergelangan tangannya ke pinggulnya. Saat ini terjadi, alam melakukan percobaan. Sedikit lipatan kulit itu, yang awalnya hanya membantu mencegah luka saat terjatuh, kini menangkap udara. Kejatuhan yang tadinya cepat dan berbahaya, kini melambat menjadi penurunan yang terkontrol. Lompatan yang gagal berubah menjadi luncuran yang berhasil. Ini bukan penerbangan, tentu saja. Ini adalah cara cerdas untuk menggunakan energi potensial dan mengubahnya menjadi gerakan horizontal. Anda menyaksikan generasi demi generasi, didorong oleh kebutuhan yang sama. Lipatan kulit itu menebal, meluas, dan berevolusi menjadi struktur yang disebut patagium, sebuah parasut hidup yang halus dan rumit. Untuk mengoptimalkan sayap kulit ini, tubuh harus berubah. Anda melihat perpanjangan tulang lengan, pengembangan tulang rawan pergelangan tangan khusus yang dapat menahan dan meregangkan patagium, dan yang terpenting, ekor yang memanjang. Ekor itu bukan lagi hanya penyeimbang saat memanjat, ia adalah kemudi aerodinamis. Namun, inilah keajaiban yang sebenarnya, di belahan dunia lain, di benua yang berbeda, marsupial, leluhur sugar glider, menghadapi krisis energi yang sama persis. Anda melihat garis keturunan mereka yang terpisah melakukan hal yang sama persis. Mereka juga mengembangkan patagium, mereka juga menggunakan ekor mereka sebagai kemudi. Namun, alat genetik yang mereka gunakan sedikit berbeda. Sementara nenek moyang tupai terbang, mamalia placenta, mengembangkan tulang rawan pergelangan tangan yang kompleks untuk menopang sayap, sugar glider, mamalia marsupial, mencapai hasil yang sama melalui sedikit variasi pada struktur tulang anggota badan mereka yang ada. Ini adalah konvergensi evolusi yang mencolok, dua jalur genetik yang berbeda, dipisahkan oleh sejarah benua, dipaksa oleh tekanan yang identik, persaingan dan biaya energi, untuk menemukan solusi mekanis yang hampir tidak dapat dibedakan. Keduanya menciptakan insinyur udara mereka sendiri. Dalam sekejap waktu, jutaan tahun berlalu di depan Anda. Bayangkan Anda berada di dasar hutan hujan, 60 juta tahun yang lalu. Matahari hanya menembus dalam bintik-bintik kecil melalui kanopi yang padat. Udara lembab, dan lantai hutan berbau busuk. Anda adalah salah satu mamalia terkecil saat itu, leluhur insektivora yang bersembunyi. Meskipun kepunahan dinosaurus telah berlalu, lantai hutan tetap menjadi tempat berbahaya. Predator darat yang tersisa, ular,
kadal besar, dan mamalia karnivora purba yang bergerak lambat, berpatroli tanpa henti. Maka, Anda memutuskan untuk naik. Setiap makhluk kecil didorong oleh tekanan yang sama, keselamatan ada di atas. Tetapi, saat Anda memanjat lebih tinggi, masalah baru muncul. Anda menyaksikan kompetisi yang eksplosif. Jutaan makhluk lain memiliki ide yang sama. Makanan, serangga, tunas, buah, melimpah, tetapi tersebar di seluruh pulau-pulau dahan yang terpisah. Inilah paradoks evolusi arboreal. Semakin tinggi Anda naik untuk menghindari bahaya di bawah, semakin besar risiko yang Anda ambil untuk melintasi celah antara pohon. Anda tidak bisa terbang, dan energi yang terbuang untuk turun dan memanjat kembali adalah hukuman mati. Anda harus bergerak cepat, diam-diam, dan yang paling penting, efisien. Perlahan, Anda mulai melihat perbedaan. Pada populasi tertentu, Anda melihat sedikit kelebihan genetik yang terjadi secara acak, lipatan kulit yang longgar di sepanjang sisi tubuh, menghubungkan pergelangan tangan ke pergelangan kaki. Ketika seekor makhluk dengan lipatan ini melompat dari dahan tinggi, lipatan itu menangkap udara. Kejatuhan yang tadinya vertikal dan fatal kini berubah menjadi luncuran horizontal yang terkontrol. Ia mungkin tidak mencapai dahan yang diinginkan, tetapi ia mendarat dengan aman, kehilangan lebih sedikit energi, dan menghindari bahaya di bawah. Keuntungan kecil ini adalah segalanya. Anda menyaksikan evolusi mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Lipatan kulit itu bukan lagi hanya fitur pasif. Ia menjadi patagium, membran sayap yang kompleks dan dapat dimanipulasi. Untuk menguasai langit kanopi, tulang harus berubah. Anda mengikuti garis keturunan mamalia plasenta, yang kelak menjadi tupai terbang di seluruh dunia. Anda melihat bagaimana mereka mengembangkan tulang rawan khusus, panjang dan ramping, yang memanjang dari pergelangan tangan. Struktur ini berfungsi sebagai tiang kapal, meregangkan patagium hingga mencapai luas permukaan maksimum. Mereka membangun sayap mereka dengan menambahkan komponen kerangka baru. Namun, di belahan bumi lain, di Australia yang terisolasi, Anda melihat proses yang sama terjadi pada garis keturunan marsupial, leluhur sugar glider. Mereka juga menghadapi celah-celah di kanopi dan tekanan energi yang sama. Ajaibnya, mereka sampai pada solusi yang identik, sayap luncur yang sempurna. Tetapi Anda melihat perbedaannya saat mereka membentangkannya. Marsupial tidak mengembangkan tulang rawan baru dari pergelangan tangan mereka. Sebaliknya, mereka memodifikasi dan memanjangkan tulang anggota badan yang sudah ada, khususnya tulang siku dan tulang pergelangan tangan. Mereka mencapai perluasan sayap yang sama hanya dengan merekayasa ulang kerangka tubuh mereka yang sudah ada. Anda melihat konvergensi yang indah, dua jawaban yang benar-benar independen terhadap tantangan yang sama. Di Asia, mereka menggunakan tiang layar baru, tulang rawan. Di Australia, mereka menggunakan kembali tiang layar lama, modifikasi tulang yang ada. Hasilnya, kedua kelompok tersebut sekarang adalah insinyur udara yang tak tertandingi, menguasai ruang di atas yang terlalu berbahaya atau terlalu jauh bagi yang lain. Dari rasa takut akan tanah dan tekanan untuk menghemat energi, Anda menyaksikan kelahiran spesialisasi yang mengubah hutan menjadi peta jalan 3 dimensi. Evolusi telah membuktikan, sekali lagi, bahwa batasan fisik seringkali hanya menjadi pendorong bagi kreativitas yang tak terbayangkan. Mari kita kembali ke hutan, tetapi kali ini, Anda bukan lagi seorang pengamat pasif. Anda merasakan panas dan kecepatan persaingan. Kita berada di Eosen awal, sekitar 50 juta tahun yang lalu. Bumi sedang mengalami ledakan vegetasi. Hutan hujan meluas, tetapi ironisnya, ini menciptakan panci tekanan evolusioner. Populasi mamalia kecil yang selamat dari kepunahan Cretaceous tersier, kini berkembang biak secara eksponensial. Anda adalah salah satu dari mereka, makhluk seukuran tikus dengan kebutuhan energi yang tinggi, dan Anda hidup di antara dahan-dahan tertinggi. Dahan di sebelah Anda memiliki buah beri matang yang dapat memberi makan keluarga Anda selama semalam. Tetapi dahan itu dihuni oleh 3 pesaing lain yang sama laparnya. Untuk mendapatkan makanan itu, Anda tidak hanya harus menjadi yang pertama, Anda harus menjadi yang paling hemat energi untuk sampai di sana, mengalahkan mereka dalam perlombaan vertikal dan horizontal.
Bayangkan hutan ini sebagai kota kuno tanpa jembatan. Untuk bergerak dari satu menara makanan ke menara makanan lain, Anda harus mengambil risiko. Setiap lompatan yang Anda lakukan harus sempurna, tetapi jaraknya terus melebar seiring dengan fragmentasi kanopi. Jika Anda harus memanjat turun 50 kaki ke tanah yang penuh bahaya, berlari 10 kaki melintasi tanah terbuka, dan memanjat 50 kaki kembali ke atas, Anda akan kehilangan 90% waktu dan energi Anda. Ini berarti Anda tidak akan makan, dan Anda tidak akan berkembang biak. Inilah krisis yang mendorong perubahan radikal, tekanan yang tak terhindarkan untuk membuat gerakan horizontal yang cepat dengan penurunan energi minimal. Alam membutuhkan solusi untuk menjembatani celah, dan solusinya dimulai dari hal yang paling sederhana, kulit. Anda menyaksikan pada generasi tertentu, lipatan kulit kecil, yang disebut patagium primitif, muncul. Lipatan ini awalnya mungkin hanya membantu menahan kehangatan atau memberikan sedikit daya cengkerang saat memanjat. Tetapi ketika seekor makhluk kecil melompat ke udara, lipatan itu melakukan sesuatu yang ajaib, ia mengubah lintasan. Kejatuhan yang tadinya berbahaya menjadi luncuran yang dikendalikan. Makhluk itu masih kehilangan ketinggian, tetapi kini ia dapat menempuh jarak horizontal 10 kali lebih jauh daripada sebelumnya. Ia kini dapat mencapai dahan yang baru, mengalahkan pesaingnya, dan mengamankan sumber daya yang dibutuhkan. Saat garis keturunan ini berkembang, Anda melihat mekanika tubuh beradaptasi. Pada garis keturunan mamalia plasenta, yang kemudian menjadi tupai terbang Resia dan Amerika, Anda melihat perpanjangan tulang karpal, tulang kecil di pergelangan tangan, menjadi duri bertulang rawan yang panjang. Duri ini adalah inovasi mekanis yang brilian, dirancang untuk memaksimalkan luas permukaan sayap kulit. Ini seperti memasang tiang penopang teleskopik yang hanya keluar saat dibutuhkan, mengubah tangan depan menjadi sayap fungsional. Pada saat yang sama, di Australia, di antara marsupial, Anda melihat desain yang berbeda menuju tujuan yang sama. Mereka juga mengembangkan patagium yang menghubungkan pergelangan tangan ke pergelangan kaki. Tetapi alih-alih tulang rawan pergelangan tangan baru, mereka mengandalkan modifikasi pada tulang lengan bawah mereka. Mereka mengandalkan apa yang sudah ada, merekayasa ulang sendi mereka untuk meregangkan sayap kulit dengan luas yang sama. Ini adalah kisah paralel yang mendebarkan, terjadi di dua benua yang terpisah oleh lautan yang luas, dalam spesies yang tidak pernah berbagi nenek moyang terbang. Dalam waktu evolusioner yang singkat, kedua garis keturunan ini telah menjadi insinyur udara yang menguasai kanopi. Kemampuan meluncur bukan hanya sekadar trik, tetapi cara hidup mereka. Hal itu memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya tanpa mengeluarkan biaya energi yang membuat spesies yang hanya memanjat menjadi punah. Mari kita fokus pada masalah yang paling mendesak bagi mamalia kecil arboreal di Paleogen, biaya vertikalitas. Anda adalah makhluk kecil, beratnya hanya beberapa ons, tetapi untuk setiap inci Anda memanjat vertikal, Anda melawan gravitasi. Laju metabolisme Anda meroket. Bayangkan betapa laparnya Anda setelah mendaki 30 meter. Sekarang bayangkan Anda harus melakukan itu 3 kali setiap malam untuk mencari makanan. Anda melihat mamalia pemanjat murni, mereka bergerak lambat, hati-hati, dan mereka harus makan lebih banyak untuk menutupi hutang energi dari setiap perjalanan. Mereka adalah sasaran empuk bagi predator yang sabar dan mereka sering kalah dalam persaingan memperebutkan makanan yang paling jauh. Inilah tantangan evolusioner, bagaimana Anda dapat menempuh jarak jauh sambil menjaga biaya metabolisme Anda tetap rendah. Alam menjawab dengan mencari jalan pintas yang cepat dan murah. Saksikanlah perubahan bertahap itu. Pada beberapa individu yang memiliki kulit sedikit lebih longgar, Anda melihat mereka menyebarkan anggota badan mereka saat melompat. Ini adalah perilaku yang mereka lakukan secara naluriah. Pada awalnya, ini mungkin hanya perilaku jatuh yang sedikit diperlambat. Tetapi seleksi alam adalah juri yang kejam, makhluk yang jatuh dengan lebih lambat, yang dapat menempuh jarak horizontal sedikit lebih jauh, hidup lebih lama dan meninggalkan lebih banyak keturunan. Seiring berjalannya waktu, lipatan kulit lateral ini, patagium prototipe, menjadi lebih besar dan didukung oleh modifikasi anatomis. Ambil satu garis keturunan di Asia, nenek moyang tupai terbang, mamalia plasenta.
Anda melihat bagaimana alam mulai memutar tulang pergelangan tangan mereka. Dari tulang karpal yang kecil dan biasa, muncul perpanjangan seperti pisau yang terbuat dari tulang rawan. Perpanjangan ini adalah cetak biru genetik baru, sebuah inovasi yang memungkinkan mereka meregangkan patagium hingga mencapai bentuk aerodinamis yang sempurna, mengubah profil tubuh mereka dari persegi menjadi pesawat layang. Perhatikan juga bagaimana ekor mereka memanjang dan menjadi berotot. Ekor itu tidak lagi hanya penyeimbang pasif, ia adalah kemudi yang presisi, memungkinkan mereka untuk berbelok di udara, mengerem, dan mendarat dengan lembut di dahan yang ditargetkan. Perubahan perilaku sangat penting, mereka harus belajar cara mengukur jarak, memprediksi arus udara, dan menggunakan tubuh mereka sebagai airfoil yang kompleks. Secara bersamaan, di belahan dunia yang sangat jauh, di hutan Australia yang didominasi oleh marsupial, proses yang sama terjadi. Anda melihat sugar glider purba mengembangkan patagium, tetapi tanpa tulang rawan pergelangan tangan yang baru. Mereka mencapai mekanika penerbangan yang sama melalui cara yang berbeda. Mereka menggunakan dan memodifikasi struktur tulang anggota badan depan yang sudah ada. Tulang siku dan pergelangan tangan mereka direkayasa ulang secara halus agar mampu meregangkan kulit sayap hingga ke pinggul. Dua benua, dua garis keturunan mamalia yang terpisah jutaan tahun. Satu masalah, biaya vertikalitas dan persaingan kanopi. Dua solusi arsitektur yang berbeda secara genetik, namun menghasilkan mesin luncur yang identik fungsinya. Anda sekarang melihat mengapa tupai terbang dan sugar glider sangat sukses di ceruk masing-masing. Mereka telah memecahkan masalah transportasi kanopi. Setiap luncuran mereka adalah demonstrasi keunggulan energi. Mereka dapat menempuh jarak 50 meter ke bawah dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan oleh pesaing mereka untuk memanjat 5 meter ke atas. Ini adalah keindahan evolusi konvergen. Jika tekanan seleksi cukup kuat, alam akan selalu mencapai solusi optimal, bahkan jika itu berarti menulis ulang cetak biru genetik di tempat yang berbeda secara independen. Mereka telah meninggalkan hutang metabolisme pendaki murni dan kini menguasai zona bebas hambatan di atas. Anda sekarang berada di dalam kerangka waktu yang berputar cepat, menyaksikan bisikan-bisikan perubahan pada tingkat tulang. Selama jutaan tahun, dorongan untuk meluncur, untuk mengatasi keterbatasan pendakian vertikal, mulai menulis ulang anatomi dasar mamalia arboreal. Ini bukan hanya tentang kulit itu, patagium, menuntut fondasi yang lebih kuat dan lebih luas. Bayangkan Anda memegang kain parasut. Untuk menangkap udara secara efektif, Anda harus meregangkan kain itu sejauh mungkin. Tubuh mamalia kecil yang meluncur harus melakukan hal yang sama. Anda mengamati nenek moyang tupai terbang, makhluk kecil yang masih terlihat seperti tupai biasa. Perubahan pertama terlihat pada sabuk bahu mereka. Anda menyaksikan tulang belikat mereka, skapula, bergeser dan melebar secara bertahap. Tulang selangka, klavikula, menjadi lebih kuat dan lebih panjang. Perubahan ini menciptakan alas yang lebih stabil dan lebih lebar untuk anggota badan depan. Mengapa? Karena meluncur bukan hanya tentang jatuh, ini tentang menahan tekanan udara pada kulit yang direntangkan. Dan untuk itu, sendi bahu harus dapat menahan tekanan horizontal yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk memanjat. Secara bersamaan, anggota badan depan mulai memanjang secara proporsional. Tulang humerus, radius, dan ulna menjadi sedikit lebih panjang. Perpanjangan ini meningkatkan jangkauan di mana patagium dapat direntangkan. Semakin luas patagium, semakin besar daya angkat dan semakin jauh luncurannya. Kini, fokuslah pada inovasi khas yang membedakan tupai terbang dari saudaranya marsupial, pergelangan tangan. Anda menyaksikan pada generasi yang beruntung, mutasi genetik menghasilkan pertumbuhan tulang rawan yang panjang dan lentur yang memanjang dari pergelangan tangan. Seiring waktu, tulang rawan ini semakin mengeras. Ini adalah struktur yang revolusioner, sebuah tulang baru yang fungsinya secara eksklusif adalah untuk memperluas tepi terdepan sayap luncur. Ini seperti mendapatkan jari kelima yang panjang, khusus untuk aerodinamika. Bayangkan betapa berbedanya ini dengan pemanjat murni, yang pergelangan tangannya hanya berfokus pada cengkeraman. Bagi tupai terbang, pergelangan tangan adalah mekanisme pelepas parasut. Pada saat yang sama,
kita melintasi lautan ke Australia. Pada marsupial yang akan menjadi sugar glider, tekanan seleksi yang sama, untuk jangkauan yang lebih jauh, menciptakan lebar sabuk bahu yang serupa. Tetapi Anda melihat perbedaan pada mekanisme pergelangan tangan mereka. Sugar glider tidak mengembangkan tulang rawan baru yang menonjol dari pergelangan tangan. Sebaliknya, mereka mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki. Mereka merekayasa ulang otot-otot di sekitar siku dan pergelangan tangan sedemikian rupa sehingga ketika mereka melompat dan merentangkan anggota badan, tulang-tulang tersebut secara mekanis memaksa patagium meregang hingga batasnya. Meskipun secara lahiriah kedua makhluk ini terlihat memiliki sayap yang identik, jika Anda melihat kerangka mereka, mereka menceritakan kisah dua jalur evolusioner yang independen. Tupai terbang mengandalkan struktur baru yang tumbuh dari pergelangan tangan, sementara sugar glider mengandalkan rekayasa ulang struktur lama. Ini adalah bukti yang luar biasa tentang efisiensi alam. Jika ada ceruk yang menuntut penerbangan murah, evolusi akan menciptakan mesin yang tepat, bahkan jika ia harus membangunnya dari suku cadang yang berbeda. Pada akhirnya, Anda melihat mengapa mereka berdua menang. Mereka telah memecahkan masalah gravitasi dan jarak, berkat sedikit perubahan pada bahu, lengan, dan, yang paling unik, bisikan kecil dari tulang rawan yang memanjang. Rasakan ketegangan yang tiba-tiba. Kita berada di tengah malam, di kanopi yang gelap gulita. Hanya ada suara-suara gesekan ranting dan desahan angin. Anda adalah makhluk kecil, nenek moyang tupai terbang modern, sedang mencari biji-bijian yang tersembunyi. Tiba-tiba, suara retakan. Anda mendengar pergerakan cepat dan berat di dahan di atas. Pemangsa nokturnal telah melihat Anda. Tidak ada waktu untuk memanjat turun dan lari. Anda terjebak di ujung dahan. Di saat-saat kritis seperti ini, evolusi melakukan perhitungan tercepatnya. Peluang terbaik Anda bukanlah bertarung, bukan bersembunyi, melainkan jatuh. Ini adalah lompatan keputusasaan. Anda melompat ke dalam kehampaan. Bagi nenek moyang yang tidak memiliki adaptasi apapun, ini adalah bunuh diri. Tetapi Anda memiliki sedikit lipatan kulit longgar yang menghubungkan lengan depan dan belakang. Saat Anda menyebarkan anggota badan Anda, sebuah refleks yang semakin kuat dari generasi ke generasi, lipatan kulit ini menangkap udara dengan gemuruh halus. Kejatuhan yang tadinya vertikal yang menjamin benturan keras, kini berubah menjadi luncuran miring. Anda menggunakan anggota badan Anda untuk sedikit mengarahkan diri, menembus kekosongan dengan kecepatan rendah, menuju kegelapan yang menjanjikan keselamatan. Tekanan pemangsa adalah kekuatan yang mendorong evolusi di sini. Makhluk yang memiliki lipatan kulit yang paling efektif tidak hanya lebih mungkin untuk memenangkan perlombaan memperebutkan makanan, mereka juga lebih mungkin untuk melarikan diri dari rahang predator dan bertahan hidup. Setiap kali makhluk purba ini berhasil melarikan diri berkat luncurannya, gen yang mendukung patagium yang lebih besar dan kerangka yang mendukungnya diperkuat. Anda menyaksikan tubuh bereaksi terhadap kebutuhan akan kontrol aerodinamis. Ekor, yang awalnya hanya penyeimbang saat memanjat, kini menjadi instrumen navigasi yang penting. Saat Anda membelokkan ekor ke kiri atau kanan, Anda merasakan luncuran Anda berubah arah. Otot-otot ekor menjadi lebih kuat, mampu melakukan koreksi mendadak di udara. Dan disinilah adaptasi perilaku menjadi genetik. Makhluk yang meluncur harus menjadi ahli dalam pengukuran jarak. Mereka harus mampu menilai kecepatan luncur, sudut peluncuran, dan lokasi pendaratan yang tepat, semua dilakukan dalam hitungan detik. Evolusi menyaring mereka yang ceroboh, hanya menyisakan mereka yang memiliki otak yang lebih baik dalam pemrosesan visual dan spasial. Anda melompat lagi, kali ini dalam konteks marsupial di Australia. Ancaman yang sama, mungkin seekor ular piton arboreal, memaksa Anda ke udara. Meskipun secara lahiriah Anda melihat tindakan luncuran yang sama persis, Anda mengingat kerangka yang berbeda. Pada tupai terbang, tulang rawan pergelangan tangan berfungsi sebagai pendukung utama sayap. Pada marsupial ini, rekayasa ulang tulang siku dan pergelangan tangan, seperti penopang tersembunyi, memegang peranan yang sama. Kedua garis keturunan tersebut, didorong oleh ketakutan yang mendalam akan kematian dan persaingan yang ganas, telah menemukan bahwa cara terbaik untuk bertahan hidup di hutan yang terfragmentasi adalah dengan mengabaikan sebagian besar arsitektur tersebut melalui luncuran.
Anda melihat makhluk-makhluk modern ini meluncur melintasi celah 100 meter, sebuah jarak yang bagi mamalia yang hanya memanjat akan membutuhkan waktu 1 jam dan membakar seluruh energi mereka. Bagi insinyur udara ini, itu adalah perjalanan pulang pergi yang cepat dan efisien. Perubahan dramatis ini mengajarkan kita bahwa adaptasi yang paling luar biasa seringkali lahir dari kebutuhan yang paling mendesak, kebutuhan untuk hidup, dan kebutuhan untuk menghindari dimakan. Luncuran keputusasaan telah menjadi penguasaan udara kanopi. Untuk memahami insinyur udara modern, Anda harus kembali ke titik nol, ketika solusi aerodinamis mereka hanyalah kecelakaan genetik sederhana. Kita kembali ke hutan yang padat, puluhan juta tahun yang lalu. Lupakan luncuran yang anggun. Fokuslah pada hal yang paling mendasar, kulit. Anda melihat nenek moyang mamalia meluncur, makhluk yang mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya dengan memanjat perlahan dan berhati-hati. Di antara populasi ini, Anda menyaksikan mutasi acak, sedikit surplus kulit, sebuah lipatan yang tidak disengaja, di sepanjang sisi tubuh mereka. Ini adalah Proto-Patagium. Awalnya, lipatan ini tidak melakukan banyak hal. Mungkin hanya sedikit mengganggu saat berjalan. Tetapi ketika makhluk ini dipaksa melompat, atau, lebih sering, jatuh dari ketinggian, lipatan kulit itu beraksi. Anda menyaksikan lompatan. Makhluk itu melompat, merentangkan keempat anggota badannya, dan lipatan kulit sederhana itu mengembang. Ini bukan parasut yang sempurna, tetapi berfungsi sebagai rem udara, mengubah kejatuhan yang cepat dan tak terkendali menjadi penurunan yang jauh lebih lambat. Dampaknya pada pendaratan berkurang secara drastis, meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup secara statistik. Inilah momen terobosan evolusioner, sederhana dan tidak terkendali. Lipatan kulit ini memberikan keuntungan kelangsungan hidup yang brutal di lingkungan yang didominasi oleh gravitasi dan kompetisi. Makhluk yang memiliki lipatan lebih besar dan lebih kuat akan menempuh jarak horizontal yang lebih jauh sebelum mendarat. Mereka akan mencapai dahan di seberang, meninggalkan pesaing mereka yang jatuh ke tanah di bawah. Seiring berjalannya waktu, Anda melihat Proto-Patagium ini berevolusi dari sekadar kulit yang longgar menjadi membran jaringan ikat yang lebih kuat, dipenuhi dengan kapiler darah dan disesuaikan dengan pola rambut yang membantu aerodinamika. Di belahan bumi utara, lipatan kulit ini mulai menuntut dukungan struktural. Anda melihat tupai terbang purba, mamalia plasenta, beradaptasi. Untuk meregangkan patagium mereka secara maksimal, tekanan seleksi menargetkan pergelangan tangan mereka, menghasilkan tulang rawan khusus yang kita lihat saat ini, perpanjangan yang didedikasikan untuk mendukung sayap. Sementara itu, di Australia, proses ini terjadi secara paralel. Sugar glider purba, marsupial, juga mengembangkan patagium, tetapi dengan set alat yang berbeda. Tubuh mereka tidak menghasilkan tulang rawan pergelangan tangan yang baru, sebaliknya, mereka merekayasa ulang otot dan sambungan tulang yang sudah ada. Evolusi menggunakan suku cadang yang tersedia untuk mencapai hasil yang sama. Anda menyaksikan bagaimana patagium secara bertahap mengambil bentuk airfoil yang rumit, dapat disesuaikan dan dikendalikan. Melalui perubahan perilaku, makhluk-makhluk ini belajar mengerahkan otot-otot di tepi patagium untuk mengubah kelengkungan sayap mereka, memungkinkan mereka untuk berbelok, menyesuaikan kecepatan, dan membuat pendaratan yang presisi. Ini bukan lagi sekadar jatuh terkendali, ini adalah mode transportasi aktif. Dalam waktu evolusioner yang cepat, patagium telah beralih dari mutasi kulit sederhana yang memungkinkan pemanjat untuk bertahan hidup dari kecelakaan, menjadi struktur aerodinamis yang kompleks. Ini telah membuka seluruh ceruk di kanopi, mengubah makhluk kecil yang rentan menjadi penguasa udara. Keajaiban sejati bukan pada penerbangan itu sendiri, melainkan pada kemudahan dan kesederhanaan inovasi awal, sedikit kelebihan kulit yang menghasilkan keuntungan hidup yang sangat besar. Kadang-kadang, perubahan terbesar berasal dari detail yang paling kecil. Fokus pada fisika. Anda berdiri di atas dahan sekitar 40 juta tahun yang lalu, siap untuk melakukan uji terbang pertama. Anda bukan terbang, Anda jatuh. Tetapi, Anda telah belajar cara mengubah jatuh menjadi perlambatan, perbedaan mendasar antara mati dan bertahan hidup. Anda melompat ke udara terbuka. Insting memaksa Anda untuk merentangkan keempat anggota badan ke samping. Saat Anda melakukannya,
Anda merasakan lipatan kulit di samping tubuh Anda, protopatagium, meregang sepenuhnya. Pada saat ini, Anda tidak mencari daya angkat, Anda mencari extended drag, hambatan yang diperpanjang. Saat Anda jatuh, luas permukaan kulit yang diperluas menangkap udara. Udara menekan lipatan kulit itu, mengubah momentum vertikal Anda menjadi gerakan horizontal. Anda masih kehilangan ketinggian, tetapi Anda meluncur sejauh 10 meter, bukan hanya jatuh ke bawah. Anda merasakan perbedaan mekanis yang ekstrim, Anda tidak hanya jatuh ke tanah, Anda mengerem penurunan Anda. Keuntungan bertahan hidup dari pengereman ini sangat besar. Diperlukan lebih sedikit energi untuk mencapai dahan di seberang, dan Anda dapat menghindari predator darat yang menunggu di bawah. Seiring berjalannya waktu evolusioner, lipatan kulit itu harus menjadi lebih baik dalam dua hal, menahan tekanan dan mengarahkan. Anda menyaksikan perubahan anatomis yang mendukung aerodinamika. Pada garis tupai terbang, mamalia plasenta, tulang rawan pergelangan tangan yang memanjang berevolusi untuk memaksimalkan luas permukaan. Struktur ini adalah kunci mekanis untuk sayap mereka. Pergelangan tangan kini menjadi mekanisme penyebaran, memungkinkan mereka meluncur dengan rentangan yang lebih sempurna, sehingga meningkatkan rasio luncur, glide ratio. Setiap milimeter perpanjangan tulang rawan berarti meteran tambahan dalam luncuran. Sementara itu, Anda melihat garis keturunan sugar glider, marsupial, di Australia. Mereka juga telah menyempurnakan seni pengereman dan luncuran yang diperpanjang, tetapi dengan desain kerangka yang berbeda. Anda melihat bagaimana otot-otot dada dan punggung mereka dimodifikasi untuk meregangkan patagium melalui anggota badan depan, tanpa perlu tulang rawan pergelangan tangan yang baru. Perbedaan kunci ini, antara menambahkan struktur, tupai terbang, atau merekayasa ulang struktur lama, sugar glider, menunjukkan betapa cerdiknya evolusi. Kedua solusi tersebut mencapai tujuan yang sama, mengubah kulit yang tidak berguna menjadi airfoil yang efisien, membuat lompatan 15 meter menjadi perjalanan yang tenang, bukan risiko tinggi. Anda merasakan transisi dari kejatuhan yang murni menjadi luncuran yang terarah, berkat ekor yang sekarang bertindak sebagai rudder. Sedikit memiringkan ekor memungkinkan pengereman yang presisi sebelum mendarat dan sedikit berbelok untuk menghindari rintangan di udara. Akhirnya, Anda melihat insinyur udara modern meluncur di kanopi. Mereka telah menguasai seni jatuh secara efektif. Mereka tidak terbang seperti burung atau kelelawar, tetapi mereka telah menemukan solusi energi terendah untuk masalah transportasi arboreal. Di dunia evolusi, pengereman seringkali lebih penting daripada akselerasi. Kemampuan untuk mengontrol penurunan adalah kunci untuk membuka ceruk baru dan menaklukkan ketinggian. Mari kita mundur dari kanopi dan melihat pada skala yang jauh lebih besar, lempeng tektonik yang bergerak. Anda menyaksikan lautan purba meluas, memisahkan daratan raksasa. Ini adalah pembagian besar yang menentukan bagaimana evolusi akan berjalan di berbagai benua. Di Asia, Amerika Utara, dan Eropa, berkembang biak garis keturunan mamalia plasenta, yang melahirkan tupai terbang modern. Di belahan bumi selatan, khususnya Australia yang perlahan bergeser dan terisolasi, marsupial menjadi dominan, yang melahirkan sugar glider. Meskipun terpisah secara geografis, kedua benua ini berbagi satu kesamaan yang mendasar, hutan hujan pasca KT yang padat dan penuh dengan kompetisi sengit. Inilah titik awal konvergensi evolusioner yang menakjubkan. Bayangkan Anda berada di kedua tempat itu secara bersamaan. Di satu sisi, Anda adalah leluhur tupai terbang, menghadapi tekanan untuk mencapai pohon berikutnya. Di sisi lain, Anda adalah leluhur sugar glider, menghadapi masalah yang sama persis. Tekanan lingkungan sangat identik. Untuk mencapai makanan, untuk melarikan diri dari predator, atau untuk menemukan pasangan, Anda harus bergerak melintasi celah arboreal tanpa membuang energi berharga. Evolusi memulai eksperimennya di kedua benua, bekerja dengan cetak biru genetik yang berbeda, tetapi mencari solusi mekanis yang sama, sebuah sayap luncur yang dapat direntangkan. Anda melihat bagaimana patagium berevolusi menjadi membran yang disempurnakan. Ini adalah hasil dari seleksi yang intens, setiap generasi. Individu dengan sayap yang sedikit lebih besar atau sedikit lebih aerodinamis memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak.
Pada tupai terbang di utara, perhatikan kembali pergelangan tangan mereka. Anda melihat mutasi yang menghasilkan tulang rawan khusus, tulang baru yang memperpanjang tepi patagium. Ini adalah solusi tambahan, evolusioner, mereka menambahkan komponen baru untuk menyelesaikan masalah. Genetik mereka memungkinkan inovasi yang radikal pada struktur kerangka yang sudah ada. Sementara itu, Anda melompat ke Australia. Pada sugar glider, Anda melihat patagium yang tampak identik. Namun, di bawah kulitnya, ceritanya berbeda. Mereka tidak memiliki tulang rawan pergelangan tangan yang menonjol. Sebaliknya, evolusi merekayasa ulang tulang siku dan tulang pergelangan tangan mereka. Ini adalah solusi rekayasa ulang, evolusioner. Mereka menggunakan komponen lama dan memaksanya untuk berfungsi sebagai penopang sayap. Pembagian benua ini memaksa evolusi untuk menjadi kreatif dengan bahan baku yang berbeda. Di utara, mamalia plasenta memiliki fleksibilitas genetik untuk menghasilkan tulang rawan baru. Di selatan, marsupial harus bekerja dengan keterbatasan struktur tubuh mereka yang unik. Namun, hasilnya, secara fungsional, sama, sebuah airfoil yang memungkinkan luncuran hingga puluhan meter. Mereka berdua menjadi master kanopi. Ketika Anda melihat tupai terbang meluncur di hutan Amerika hari ini, dan sugar glider meluncur di Australia, Anda tidak hanya melihat keindahan adaptasi. Anda menyaksikan cerita panjang tentang geologi dan biologi yang terpisah oleh lautan, tetapi disatukan oleh kebutuhan bertahan hidup. Tekanan yang sama, solusi yang berbeda, itulah keajaiban evolusi konvergen. Kita tidak melihat dua dunia, melainkan satu masalah yang direplikasi di dua lokasi yang jauh berbeda. Anda berada di Laurasia, daratan utara yang akan menjadi Asia dan Amerika. Hutan pasca KT membentang sejauh mata memandang, sebuah lautan hijau yang padat. Di sini, mamalia plasenta purba berjuang untuk hidup. Dan sekarang, Anda menyeberang ke Gondwana, daratan selatan yang terpisah, tempat Australia menjadi pulau raksasa yang terisolasi. Di sini, marsupial berkembang biak. Meskipun lautan memisahkan mereka dan genetik mereka berbeda secara fundamental, Anda merasakan tekanan yang sama di kedua tempat, fragmentasi kanopi. Pohon-pohon sangat besar, tetapi jarak antara kanopi atas terlalu jauh untuk dilompati. Ini adalah persamaan, kebutuhan akan kecepatan plus kebutuhan akan efisiensi energi sama dengan luncuran. Anda menyaksikan evolusi di kedua benua merespons tantangan ini dengan kecepatan yang luar biasa. Pada mamalia plasenta, lipatan kulit kecil berevolusi menjadi sayap yang rumit, patagium. Untuk mengendalikan aerodinamika, kerangka harus menyesuaikan diri. Anda melihat otot-otot dada dan punggung berevolusi menjadi jangkar yang kuat, memungkinkan penyebaran patagium yang instan dan menahan tekanan udara. Tetapi kunci sesungguhnya adalah spesialisasi. Di utara, evolusi memilih individu yang mengembangkan tulang rawan di pergelangan tangan, sebuah fitur baru yang berfungsi sebagai penopang sayap yang dapat ditarik. Inilah cara unik mereka untuk memaksimalkan luas permukaan. Sekarang, fokus pada marsupial di selatan. Mereka berevolusi di bawah tekanan selektif yang persis sama. Mereka membutuhkan sayap untuk meluncur, untuk mendominasi celah arboreal. Namun, cetak biru marsupial mereka membatasi jenis inovasi yang dapat mereka lakukan. Mereka tidak menghasilkan tulang rawan pergelangan tangan yang menonjol seperti sepupu plasenta mereka. Sebaliknya, mereka merekayasa ulang tulang-tulang lengan bawah dan pergelangan tangan yang sudah ada. Mereka menggunakannya sebagai penopang sayap. Ini adalah solusi yang secara mekanis setara, tetapi berasal dari jalur genetik yang berbeda. Bayangkan kedua makhluk ini meluncur secara berdampingan hari ini, tupai terbang dan sugar glider. Saat mereka meluncur, mereka terlihat hampir identik, melengkung dan mengarahkan diri dengan ekor mereka. Hanya ketika Anda mempelajari anatomi internal mereka barulah Anda melihat tanda tangan geologis ini. Pergelangan tangan tupai terbang adalah monumen bagi tulang rawan yang baru berevolusi. Pergelangan tangan sugar glider adalah bukti rekayasa ulang yang cerdas dari tulang yang lama. Inilah kisah tentang evolusi konvergen, tekanan yang identik, fragmentasi hutan dan biaya energi,
telah memaksa dua garis keturunan yang sepenuhnya terpisah untuk membangun mesin luncur yang identik fungsinya. Laurasia dan Gondwana mungkin telah berpisah, tetapi hukum fisika dan kebutuhan bertahan hidup menjembatani setiap jarak. Adaptasi adalah jawaban alam terhadap masalah, dan ketika masalahnya universal, jawabannya pun cenderung serupa, bahkan jika cetak birunya berbeda. Mereka berdua telah menemukan jalur tercepat dan termurah melalui kanopi. Rasakan pendinginan. Kita melompat ke era Oligosen, sekitar 30 juta tahun yang lalu. Iklim global mulai mendingin secara dramatis, mendorong musim es pertama. Dunia yang tadinya diselimuti hutan hujan yang subur dan tak terputus kini mulai mengering. Perubahan iklim ini adalah palu seleksi yang masif. Anda menyaksikan hutan-hutan raksasa yang dulunya merupakan karpet hijau padat, mulai menyusut. Gurun dan padang rumput meluas, memotong jalur kanopi menjadi pulau-pulau yang terisolasi. Bagi mamalia arboreal yang hanya mengandalkan pemanjatan, fragmentasi ini adalah bencana. Untuk mencapai sumber daya di pulau pohon berikutnya, mereka harus turun ke tanah terbuka, menghadapi kekeringan, dan yang lebih berbahaya, predator darat baru yang berevolusi di padang rumput. Biaya energi untuk memanjat semakin tinggi, dan risikonya mendekati kepastian kematian. Inilah tekanan seleksi yang terakhir, dan mungkin yang paling kuat, yang mendorong kesempurnaan adaptasi meluncur. Pada masa ini, baik tupai terbang plasenta di utara maupun sugar glider marsupial di selatan telah mengembangkan proto-patagium. Tetapi pendinginan dan pengeringan Oligosen menuntut lebih dari sekadar perlambatan kejatuhan, mereka menuntut luncuran jarak jauh. Anda menyaksikan patagium berkembang dari lipatan kulit yang longgar menjadi airfoil yang sangat efisien dan bermanuver. Fokus pada evolusi tupai terbang. Tulang rawan pergelangan tangan mereka kini menjadi lebih panjang, lebih kuat, dan lebih dapat dikontrol. Ini memungkinkan mereka untuk meluncur dengan rasio yang lebih dangkal, memaksimalkan jarak horizontal sambil meminimalkan kehilangan ketinggian. Sayap mereka berevolusi untuk menembus celah yang lebih besar dan lebih kering antar pulau pohon. Anda melihat bahwa luncuran itu kini bukan lagi lompatan untuk bertahan hidup, melainkan perjalanan yang direncanakan. Kemampuan untuk mengubah bentuk patagium saat meluncur, untuk membelok tajam di sekitar pepohonan yang mati, adalah pembeda antara kehidupan dan kematian di hutan yang terfragmentasi. Secara paralel, di Australia, sugar glider juga didorong ke batas yang sama. Mereka menyempurnakan penggunaan anggota badan mereka untuk meregangkan patagium yang sama besar dan efisiennya. Mereka berevolusi menjadi navigator udara yang ahli, mampu memanfaatkan angin dan termal untuk mencapai pulau-pulau hutan yang tersisa. Perubahan iklim Oligosen tidak hanya menyusutkan rumah mereka, ia mengubah persaingan. Hanya spesies yang memiliki solusi transportasi paling murah dan tercepat yang dapat bertahan hidup di lanskap baru yang terpecah-pecah ini. Mamalia yang tidak bisa meluncur terperangkap di pulau-pulau pohon yang semakin kecil, yang akhirnya punah karena kelaparan atau dimangsa. Anda sekarang melihat tupai terbang raksasa dan sugar glider modern. Mereka adalah pemenang era Oligosen. Kemampuan mereka untuk berjalan di udara, melintasi celah yang dulunya tidak dapat dilewati memberi mereka akses ke sumber daya yang aman. Adaptasi meluncur, yang dimulai sebagai solusi untuk persaingan dan predator, kini terbukti menjadi kunci utama kelangsungan hidup dalam menghadapi perubahan geologis besar. Alam menunjukkan bahwa semakin terpecah-pecah dunia, semakin penting untuk bisa melintasinya. Anda berdiri di tepi jurang, dan jurang itu semakin lebar. Dinginnya Oligosen telah memecah hutan. Celah antara kanopi kini bukan lagi lompatan 5 meter yang sulit, celah itu adalah kekosongan 30 atau 50 meter. Perubahan lingkungan ini menciptakan keharusan evolusioner yang dramatis. Hanya mereka yang dapat mengatasi jarak ini yang akan bertahan hidup. Inilah saatnya adaptasi meluncur menjadi sempurna. Anda menyaksikan bagaimana tekanan seleksi ini secara genetik menghargai luas permukaan yang lebih besar. Setiap milimeter tambahan dari patagium berarti lebih banyak hambatan, lebih banyak daya angkat, dan luncuran yang lebih jauh. Kehidupan bergantung pada geometri. Amati leluhur tupai terbang plasenta. Mereka menghadapi ceruk makanan di seberang jurang,
dan mereka harus mencapai pasangan yang terisolasi di pulau pohon lain. Anda melihat mutasi genetik yang menghasilkan tulang rawan pergelangan tangan yang semakin panjang. Seiring generasi berlalu, tulang rawan ini berubah dari tonjolan kecil menjadi penopang yang efektif, mampu meregangkan patagium yang kini mencakup hampir seluruh sisi tubuh, dari pergelangan tangan hingga pergelangan kaki. Perpanjangan ini adalah respons langsung terhadap celah yang melebar. Itu adalah dorongan genetik untuk mendapatkan permukaan seluas mungkin dengan berat minimal. Secara bersamaan, di Australia yang terisolasi, marsupial juga didorong oleh imperatif lingkungan yang sama. Meskipun kerangka mereka tidak mendukung pertumbuhan tulang rawan baru di pergelangan tangan, Anda melihat marsupial berevolusi menuju luas permukaan yang sama. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan memanjangkan tulang lengan mereka secara keseluruhan dan merekayasa ulang sendi siku mereka agar patagium dapat direntangkan ke dimensi maksimumnya. Mereka tidak bisa menambahkan bagian baru, jadi mereka harus mengoptimalkan setiap bagian yang ada. Ini adalah perbandingan yang sangat jelas tentang dua solusi yang sama-sama brilian. Kedua garis keturunan ini telah membangun pesawat layang yang ringan dan efisien, tetapi dengan cara yang berbeda secara arsitektur. Tupai terbang mengandalkan tiang baru dari pergelangan tangan, sugar glider mengandalkan modifikasi engsel di lengan mereka. Selain perubahan fisik, Anda menyaksikan perilaku menjadi lebih canggih. Luncuran jarak jauh membutuhkan kalkulasi yang lebih baik. Anda melihat mereka menggunakan ekor berbulu lebat mereka sebagai kemudi yang sensitif, mengatur lintasan mereka di tengah angin yang tidak stabil. Mereka belajar bagaimana memposisikan tubuh mereka menjadi bentuk U untuk melambat sebelum pendaratan yang lembut, sebuah perilaku yang diwariskan kepada keturunan mereka. Di hutan yang terfragmentasi, adaptasi meluncur kini menjadi ciri yang menentukan. Mereka yang tidak dapat meluncur tidak dapat mengakses makanan yang tersebar. Mereka mati. Hanya para insinyur udara inilah yang dapat mempertahankan jangkauan teritorial yang luas, memastikan keberlangsungan hidup dan gen mereka. Anda menyadari bahwa fragmentasi geografis yang disebabkan oleh pendinginan iklim telah mengubah tantangan sederhana untuk mencapai pohon berikutnya, menjadi seleksi alami yang paling ketat, memimpin pada kesempurnaan patagium di kedua sisi dunia. Kesenjangan yang melebar di kanopi telah melahirkan para ahli luncur yang menguasai niche mereka hingga hari ini. Kita sekarang fokus pada kisah yang terjadi di belahan bumi utara, di hutan-hutan Laurasia yang purba, jalur plasenta dimulai. Anda berada di antara tupai arboreal awal, sekitar 40 juta tahun yang lalu. Mereka adalah mamalia plasenta, berbagi leluhur dengan tikus dan primata, dan mereka berada di bawah tekanan seleksi yang intens untuk mengatasi kerapuhan kanopi. Di sini, di jalur evolusioner ini, perbaikan aerodinamika adalah segalanya. Anda menyaksikan lipatan kulit sederhana, protopatagium, menjadi fokus perhatian genetik. Mutasi yang mendukung kulit yang lebih elastis, lebih kuat, dan lebih ringan segera dipilih. Membran ini harus mampu menahan angin dan tekanan udara yang tiba-tiba saat melompat. Namun, kunci unik dalam garis keturunan ini, yang membedakannya dari marsupial di selatan, berkaitan dengan pergelangan tangan. Anda menyaksikan sebuah inovasi kerangka yang radikal. Dalam evolusi tupai terbang, tulang rawan pergelangan tangan menjadi titik fokus rekayasa biologis. Pada awalnya, mungkin hanya tonjolan kecil. Tetapi karena setiap tonjolan membantu meregangkan patagium sedikit lebih jauh, dan karena itu berarti luncuran yang lebih berhasil, evolusi menghargainya. Seiring berjalannya jutaan tahun, tonjolan ini memanjang menjadi duri tulang rawan yang ramping dan fleksibel, sebuah tiang kapal yang diperpanjang yang dapat menarik patagium jauh ke depan. Fungsinya sangat spesifik, memaksimalkan area sayap luncur hanya ketika dibutuhkan. Saat tupai terbang memanjat, tulang rawan ini tidak menghalangi pergerakan, mereka hanya beraksi ketika anggota badan direntangkan untuk meluncur. Pada saat yang sama, Anda melihat perubahan yang kurang jelas pada bahu dan dada. Untuk menahan tekanan saat meluncur, sabuk bahu menjadi lebih lebar, memberikan stabilitas pada sayap yang sedang direntangkan. Ekor, panjang dan berbulu lebat, diperkuat dengan otot-otot yang memungkinkan gerakan halus, mengubahnya menjadi kemudi yang presisi. Ini bukan hanya perubahan anatomis,
Ini adalah pergeseran perilaku. Tupai terbang purba harus menjadi pilot yang terampil. Mereka harus mempelajari aerodinamika secara naluriah, sudut serangan yang optimal, cara mengerem dengan mengangkat ekor mereka ke atas dan memposisikan tubuh menjadi bentuk U saat mendekati dahan target. Garis keturunan plasenta ini, yang dimulai dari insektivora kecil, kini telah menjadi spesialis kanopi. Mereka telah menggunakan fleksibilitas genetik mereka untuk membangun struktur tambahan, tulang rawan pergelangan tangan, untuk mendominasi ruang udara. Anda melihat mereka menyebar ke seluruh hutan Resia dan Amerika Utara, menjadi contoh utama bagaimana satu adaptasi kunci, luncuran yang disempurnakan oleh inovasi kerangka, dapat membuka niche ekologis baru dan menghasilkan keragaman spesies yang luar biasa. Inilah kemenangan rekayasa biologis yang unik. Evolusi menemukan cara untuk menambahkan bagian yang sempurna untuk pekerjaan itu. Fokus Anda kini dipersempit ke inovasi mekanis yang paling menentukan dalam evolusi tupai terbang, terobosan styliform bone, tulang rawan pergelangan tangan. Anda menyaksikan tangan leluhur mamalia plasenta. Tangan itu primadona, dirancang untuk mencengkeram. Tetapi seiring dengan tekanan kompetisi dan kebutuhan akan luncuran jarak jauh, pergelangan tangan ini mulai diubah. Di dalam tulang karpal, tulang kecil yang membentuk pergelangan tangan, Anda melihat munculnya benih. Ini adalah mutasi genetik yang menghasilkan tulang rawan tambahan, memanjang ke samping, di luar jari-jari. Ini bukanlah tulang baru secara harfiah, melainkan perpanjangan tulang rawan khusus. Ini adalah kaki tambahan yang tumbuh dari pergelangan tangan, dirancang khusus untuk satu tujuan, menjadi penopang sayap. Bayangkan tupai terbang purba melompat. Ia merentangkan keempat anggota badannya, dan tulang rawan yang memanjang ini mendorong tepi depan patagium keluar dengan kaku. Ini seperti membuka lipatan payung secara otomatis. Terobosan ini mengubah segalanya. Dengan tulang rawan pergelangan tangan, tupai terbang mendapatkan luas permukaan yang maksimal dan profil aerodinamis yang stabil. Ini meningkatkan rasio luncur mereka secara signifikan, memungkinkan mereka menyeberangi jurang kanopi yang semakin lebar selama oligosen. Makhluk yang memiliki tulang rawan lebih panjang, yang memiliki luas permukaan sayap yang lebih besar, akan mencapai pohon yang lebih jauh, mendapatkan makanan yang lebih baik, dan dengan demikian, mendominasi dalam hal kelangsungan hidup. Sementara itu, Anda melompat ke Australia. Marsupial, leluhur sugar glider, juga mencapai patagium yang sangat efisien. Tetapi ketika Anda melihat kerangka mereka, mereka tidak memiliki tulang rawan styliform yang khas. Marsupial harus mencapai peregangan patagium yang sama menggunakan alat yang berbeda. Mereka mengandalkan modifikasi pada tulang siku, ulna, dan pergelangan tangan yang ada, serta sistem otot yang kompleks yang memaksa kulit meregang keluar. Mereka merekayasa ulang sistem yang ada, sementara tupai terbang menambahkan bagian baru. Inilah konvergensi dalam aksi. Anda melihat tupai terbang meluncur, sayap mereka ditopang oleh tulang rawan yang fleksibel. Mereka adalah ahli di jalur utara. Anda melihat sugar glider meluncur, sayap mereka ditopang oleh sambungan tulang yang direkayasa ulang. Mereka adalah master di jalur selatan. Meskipun mekanisme internal mereka berbeda, solusi mekanisnya identik. Sayap luncur yang dikendalikan oleh anggota badan, dipandu oleh ekor yang disempurnakan. Tulang rawan styliform pada tupai terbang adalah bukti bahwa evolusi dapat menciptakan organ baru secara spesifik untuk tujuan mekanis yang dituntut oleh lingkungan. Itu adalah inovasi sekali pakai yang mengubah makhluk arboreal yang berjuang menjadi insinyur udara kanopi. Adaptasi unik ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengklaim ceruk ekologis baru, di mana mereka masih berkuasa hingga hari ini. Kita menyeberang ke benua terisolasi, Australia. Di sini, evolusi menulis ceritanya menggunakan cetak biru marsupial, dan Anda menyaksikan bagaimana jalur marsupial dimulai, menuju sugar glider yang kita kenal sekarang. Di era Paleogen awal, marsupial arboreal kecil, yang disebut Petaurids purba, menghadapi masalah yang sama persis dengan tupai terbang plasenta di belahan dunia lain, kanopi yang terfragmentasi, kompetisi yang ganas, dan biaya energi yang mematikan dari pemanjatan vertikal. Namun,
Cara mereka menyelesaikan masalah ini sangat unik, berakar pada anatomi marsupial mereka. Anda melihat bahwa mamalia ini memiliki fitur yang sudah ada, lipatan kulit sederhana di sisi mereka. Lipatan ini mungkin awalnya terkait dengan dukungan tubuh atau bahkan adaptasi di sekitar struktur tulang yang menopang kantong marsupial pada betina. Tekanan untuk meluncur mengubah lipatan kulit pasif ini menjadi patagium yang fungsional. Mirip dengan tupai terbang, setiap kali individu dengan lipatan yang sedikit lebih besar berhasil meluncur melintasi celah, ia mendapat imbalan evolusioner. Namun, di sini, tidak ada tulang rawan pergelangan tangan baru yang muncul. Sebaliknya, marsupial harus bekerja dengan apa yang sudah mereka miliki. Anda mengamati perubahan dalam kerangka Petaurits purba. Mereka merekayasa ulang tulang anggota badan depan mereka. Tulang siku, ulna, dan radius berevolusi sedikit lebih panjang, dan artikulasi sendi mereka menjadi lebih fleksibel untuk memungkinkan peregangan lateral yang ekstrim. Ini adalah solusi, mengoptimalkan sistem lama. Dibandingkan dengan tupai terbang yang menambahkan bagian, sugar glider mengubah fungsi bagian yang ada. Modifikasi ini memungkinkan mereka untuk meregangkan patagium secara horizontal hingga batas yang diperlukan untuk luncuran yang efisien. Selain itu, Anda melihat bagaimana tulang-tulang di kaki belakang dan pergelangan kaki juga berevolusi. Marsupial memiliki kaki belakang yang kuat untuk memanjat, dan kini otot-otot di sana diatur ulang untuk mengontrol ketegangan patagium saat mereka berada di udara. Dan perhatikan ekornya. Seperti tupai terbang, ekor marsupial menjadi panjang, berbulu, dan sangat bermanuver. Ekor itu adalah alat kemudi yang penting untuk navigasi, memungkinkan mereka untuk mengubah sudut luncuran dan memastikan pendaratan yang presisi. Anda menyaksikan Petaurits purba ini menjadi master luncur. Perubahan perilaku mereka sama mencoloknya, mereka harus menjadi ahli dalam dinamika fluida, secara naluriah menghitung sudut peluncuran dan kecepatan angin. Evolusi marsupial ini menunjukkan bahwa meskipun terpisah dari plasenta, alam memiliki seperangkat aturan fisik yang sama. Kebutuhan untuk bergerak secara efisien melalui udara lebih besar daripada perbedaan genetik antara kedua kelompok mamalia tersebut. Kini, sugar glider modern meluncur melintasi hutan eukaliptus Australia, bukti bahwa bahkan dengan cetak biru anatomis yang berbeda, tekanan evolusioner yang identik dapat menghasilkan insinyur udara yang sama hebatnya. Ini adalah kisah tentang inovasi yang lahir dari keterbatasan. Mereka membangun sayap, mereka bukan dengan menambahkan, tetapi dengan mendesain ulang. Kita berada di Australia, di dalam kanopi yang dipecah oleh pendinginan global. Anda mengikuti sugar glider betina purba, dan masalahnya bukan hanya kompetisi, tetapi juga beban berat. Ini adalah tantangan unik marsupial, menstabilkan kantong. Ketika marsupial meluncur, mereka harus membawa seluruh massa anak mereka di dalam kantong, atau, jika anak sudah besar, di punggung mereka. Momen meluncur adalah momen dinamis, pusat gravitasi bergerak secara radikal. Jika beban tidak stabil, luncuran akan gagal, yang berarti kematian bagi ibu dan anak. Anda menyaksikan evolusi merespons masalah biomekanik ini dengan perbaikan pada tulang panggul dan otot inti. Di sekitar tulang panggul marsupial terdapat tulang epipubik, struktur yang mendukung kantong. Dalam garis keturunan sugar glider, Anda melihat otot-otot di sekitar struktur ini berevolusi untuk menjadi lebih kuat dan lebih terkontrol. Otot-otot ini tidak hanya menopang kantong, mereka berfungsi sebagai stabilisator dinamis selama luncuran. Ketika sugar glider betina bersiap untuk melompat, ia harus mengerahkan otot-otot perut dan panggulnya secara bersamaan untuk menahan massa anak yang bergerak. Ini memastikan pusat gravitasi tetap berada di tempat yang optimal untuk aerodinamika. Jika Anda membandingkannya dengan tupai terbang plasenta, mereka tidak memiliki masalah ini. Anak-anak mereka lahir lebih berkembang dan tidak harus dibawa di kantong selama perjalanan udara. Bagi tupai terbang, aerodinamika adalah murni tentang tubuh itu sendiri. Bagi sugar glider, aerodinamika adalah tentang tubuh ditambah beban yang bergerak. Anda menyaksikan bagaimana perubahan pada otot inti ini memungkinkan sugar glider untuk melakukan koreksi kecil namun penting di tengah penerbangan. Dengan sedikit ketegangan pada otot-otot yang mengikat patagium ke tulang panggul,
mereka dapat memiringkan tubuh mereka untuk menyeimbangkan bobot yang bergeser. Marsupial purba yang mampu menstabilkan beban berat anak mereka di udara adalah yang berhasil melintasi celah yang melebar dan menemukan makanan. Mereka mewariskan gen yang mendukung kontrol muskuloskeletal yang ditingkatkan ini. Ini adalah bukti yang luar biasa bahwa adaptasi meluncur dalam marsupial tidak hanya melibatkan sayap itu sendiri, tetapi seluruh sistem reproduksi dan pendukung tubuh. Mereka harus menjadi pilot yang sempurna sambil berfungsi sebagai inkubator terbang. Anda melihat sugar glider modern meluncur dengan anak-anak mereka. Gerakan mereka tenang, stabil, dan lancar, sebuah tarian yang telah disempurnakan selama jutaan tahun untuk mengatasi tantangan unik sebagai mamalia berkantong yang berani memasuki udara. Mereka tidak hanya belajar cara jatuh, mereka belajar cara membawa beban yang paling berharga saat mereka jatuh. Evolution bukanlah garis lurus menuju kesempurnaan. Anda juga harus menyaksikan kegagalan, jalan buntu evolusioner. Kita berada di tengah-tengah perjalanan jutaan tahun di kedua benua, dan alam sedang bereksperimen dengan berbagai desain patagium. Tujuan utamanya adalah luncuran yang lebih jauh, tetapi ada batasnya. Anda melihat varian makhluk purba, baik plasenta maupun marsupial, yang menghasilkan lipatan kulit yang terlalu besar. Patagium ini, yang sangat luas, memberikan luncuran yang luar biasa. Namun, saat mereka tidak meluncur, mereka menghadapi masalah mendasar, memanjat. Bayangkan Anda harus memanjat batang pohon vertikal, tetapi ada selimut besar yang tersangkut di setiap dahan dan duri yang Anda temui. Makhluk dengan patagium yang terlalu besar menjadi lamban dan canggung saat memanjat. Kulit berlebih menghalangi gerakan anggota badan mereka yang terbatas, memperlambat mereka. Di lingkungan yang kompetitif, melambat berarti kalah dalam perlombaan memperebutkan makanan atau menjadi mangsa bagi predator yang bergerak lebih gesit. Anda juga menyaksikan kegagalan struktural. Pada beberapa tupai terbang purba, tulang rawan pergelangan tangan, tulang styliform, mungkin tumbuh terlalu panjang atau terlalu kaku. Meskipun memberikan dukungan aerodinamis yang luar biasa, kekakuan ini menghambat fungsi tangan utama, mencengkeram. Memanjat tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Anda harus memanjat untuk mencapai titik luncur yang tinggi, dan Anda harus memanjat untuk mencari makan di dahan-dahan kecil. Jika adaptasi meluncur mengorbankan kemampuan memanjat, adaptasi itu adalah kegagalan. Inilah keseimbangan yang kejam. Patagium harus cukup besar untuk luncuran yang efisien, tetapi cukup ringkas dan fleksibel untuk dilipat rapi ke sisi tubuh saat memanjat. Anda melihat seleksi alam tanpa ampun menghilangkan desain yang terlalu ekstrim ini. Tupai terbang dan sugar glider yang kita lihat hari ini adalah hasil dari kompromi yang sempurna. Mereka memiliki sayap yang sangat efisien, tetapi tangan dan kaki mereka tetap mampu mencengkeram dan memanjat dengan cekatan. Tubuh mereka adalah master perubahan bentuk. Saat memanjat, patagium ditarik dan dilipat agar tidak menghalangi pergerakan. Saat melompat, ia langsung menyebar, memanfaatkan setiap inci permukaan untuk menanggapi kebutuhan luncuran. Melalui kegagalan eksperimen patagium yang terlalu besar dan struktur kerangka yang terlalu kaku, evolusi mengukir batas-batas yang tepat. Anda tidak bisa terbang dengan mengorbankan tempat Anda tinggal. Kisah jalan buntu evolusioner mengajarkan kita bahwa adaptasi yang berhasil adalah adaptasi yang melayani dua tujuan. Ia harus unggul dalam fungsi barunya, tetapi tidak boleh menghancurkan fungsi lamanya yang penting. Ini adalah seni keseimbangan. Ada perjuangan yang harus dilalui oleh setiap adaptasi besar. Kita kini menyaksikan perjuangan menengah, masa paling rentan dalam sejarah evolusi meluncur. Bayangkan Anda adalah makhluk purba dengan lipatan kulit yang kecil dan kikuk. Anda bukan lagi pemanjat yang cepat dan lincah, tetapi Anda juga belum menjadi peluncur yang mahir. Anda terlalu lambat untuk lari dari predator di tanah, tetapi saat Anda melompat, patagium Anda terlalu kecil untuk menghasilkan luncuran yang signifikan. Anda hanya menjadi kejatuhan yang canggung dan melambat, tidak dapat menempuh jarak horizontal yang cukup untuk mencapai dahan yang aman. Makhluk-makhluk ini berada di zona bahaya evolusioner. Mereka telah kehilangan keunggulan pemanjat murni tanpa sepenuhnya mendapatkan keunggulan penerbang. Tekanan seleksi alam saat ini sangat intens.
Jika sayap luncur Anda hanya menambah sedikit jarak dan membuat Anda jatuh perlahan di depan predator, gen Anda akan mati. Patagium harus cukup besar, bahkan dalam bentuk primitifnya, untuk memberikan keuntungan bertahan hidup yang nyata. Anda menyaksikan bagaimana evolusi mencari kompromi antara dua mode, kemampuan memanjat dan kemampuan meluncur. Makhluk yang bertahan hidup pada tahap menengah ini adalah mereka yang patagiumnya memberikan keuntungan statistik yang kecil. Mungkin mereka hanya jatuh 5 meter ke depan alih-alih 1 meter. Perbedaan 4 meter itu sudah cukup untuk mendarat di semak yang aman atau di dahan yang lebih rendah daripada di tanah hutan yang mematikan. Pada tupai terbang plasenta, ini berarti pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dari tulang rawan styliform, memastikan bahwa setiap mutasi penambahan panjang dibayar dengan kemampuan luncur yang lebih baik, tidak dengan kekakuan pada cengkeraman. Pada sugar glider marsupial, ini berarti perbaikan yang bertahap pada otot-otot yang mengendalikan regangan patagium, memastikan bahwa sayap kulit dapat dilipat rapi saat tidak digunakan. Perjuangan menengah adalah ujian integritas. Hanya mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara kedua mode transportasi ini yang dapat maju. Mereka yang terlalu fokus pada luncuran, mengorbankan cengkeraman, gagal. Mereka yang terlalu lambat dalam mengembangkan patagium, mempertahankan cengkeraman murni, juga gagal karena dikalahkan dalam efisiensi energi dan jangkauan. Anda melihat bahwa setiap tahap evolusi patagium harus segera dibarengi dengan perubahan perilaku dan koordinasi yang lebih baik. Makhluk-makhluk ini harus berani melompat, mempercayai organ baru mereka. Melalui kesulitan tahap-tahap canggung ini, alam menyempurnakan insinyur udara. Mereka yang kita lihat hari ini adalah keturunan dari mereka yang berhasil melewati masa-masa rentan, membuktikan bahwa bahkan perubahan yang paling radikal pun harus memberikan keuntungan yang berkelanjutan di setiap langkah evolusioner. Malam telah tiba, dan hutan berubah. Anda kini memasuki dimensi nokturnal. Perhatikan udara sejuk. Saat matahari terbenam, persaingan di kanopi tidak berkurang, tetapi sifat predator berubah. Burung pemangsa diurnal, burung elang yang melihat dengan tajam, telah pergi. Namun, predator nokturnal lain seperti burung hantu dan ular menjadi ancaman utama. Di kedua sisi dunia, baik tupai terbang plasenta maupun sugar glider marsupial memanfaatkan kegelapan. Perubahan perilaku menjadi aktif di malam hari adalah adaptasi kunci yang memungkinkan mereka untuk mengklaim ceruk meluncur yang aman. Mengapa meluncur di malam hari sangat menguntungkan? Pertama, udara yang lebih sejuk. Suhu yang lebih rendah mengurangi biaya metabolisme yang sudah mereka hemat dengan meluncur. Kedua, penyamaran. Luncuran yang tenang dan cepat di bawah penutup malam membuat mereka hampir tidak terlihat oleh pemangsa. Anda menyaksikan tupai terbang bersiap untuk meluncur. Anda melihat mata mereka, yang berevolusi menjadi lebih besar, menangkap sedikit cahaya bintang atau bulan. Mereka adalah pilot nokturnal yang andal. Kemampuan untuk menilai jarak dan kecepatan di lingkungan yang nyaris gelap adalah evolusi neurologis yang berjalan seiring dengan perubahan anatomis. Setiap luncuran adalah garis senyap, bergerak melintasi kegelapan. Mereka tidak perlu bersaing dengan burung atau primata yang aktif di siang hari. Luncuran mereka memungkinkan mereka mengakses buah, biji-bijian, atau serangga di pohon-pohon yang terlalu berbahaya untuk didekati di siang hari. Perhatikan lagi kerangka mereka di bawah kulit. Tulang rawan pergelangan tangan pada tupai terbang, dan modifikasi tulang lengan pada sugar glider, tidak hanya mendukung patagium, mereka mendukung cara hidup nokturnal. Mereka harus mampu menyebarkan dan menarik patagium dengan cepat dan tanpa suara. Otot-otot yang mengendalikan tepi patagium berevolusi menjadi sangat sensitif, memungkinkan penyesuaian sudut luncuran di tengah kegelapan, di mana kesalahan kecil berarti menabrak dahan dan jatuh. Anda melihat bagaimana adaptasi fisik dan perilaku ini saling memperkuat. Menjadi ahli luncur memungkinkan mereka menjadi aktif di malam hari. Dan menjadi nokturnal mengurangi tekanan predator yang dihadapi oleh pemanjat murni di siang hari. Di Australia, sugar glider seringkali ditemukan di lubang pohon, yang sangat penting sebagai tempat berlindung dari panas diurnal. Kemampuan mereka untuk meluncur dengan cepat antara lubang pohon yang tersebar di malam hari adalah kunci untuk menghindari burung pemangsa yang aktif saat fajar. Pada akhirnya,
Evolusi meluncur tidak hanya tentang mengatasi gravitasi, tetapi juga tentang mengatasi waktu. Tupai terbang dan sugar glider telah menaklukkan dimensi baru. Mereka menguasai jalur tercepat dan teraman di kanopi, semuanya di bawah naungan malam yang dingin. Keheningan luncuran mereka adalah lagu kemenangan evolusioner. Anda mungkin berpikir patagium hanyalah struktur aerodinamis. Tetapi, Anda harus menyadari fungsi ganda yang penting, ia adalah radiator termal. Di hutan purba dan modern, suhu adalah masalah besar. Mamalia kecil memiliki rasio luas permukaan terhadap massa yang tinggi, yang berarti mereka dengan cepat kehilangan atau mendapatkan panas. Anda berada di musim panas yang lembab. Tupai terbang baru saja menyelesaikan serangkaian pendakian yang intens, dan suhu tubuhnya melonjak. Jika ia menjadi terlalu panas, ia akan kehilangan efisiensi. Saat ia melompat dan merentangkan patagiumnya, Anda melihat lapisan kulit tipis ini dipenuhi dengan pembuluh darah yang dekat dengan permukaan. Saat udara dingin bergegas melewatinya selama luncuran, patagium berfungsi sebagai radiator yang sangat efisien. Panas berlebih dikeluarkan dengan cepat ke udara, mendinginkan darah sebelum makhluk itu mendarat di dahan berikutnya. Ini adalah keuntungan ganda. Mereka menghemat energi gerakan, dan mereka menghemat energi pendinginan, sebuah terobosan termal yang memungkinkan aktivitas nokturnal yang lebih lama di malam yang hangat. Namun, di lingkungan yang lebih dingin, seperti di hutan konifer Amerika Utara, Anda melihat fungsi kebalikannya. Di musim dingin, tupai terbang harus melestarikan panas tubuh. Saat mereka tidak meluncur, mereka melipat patagium rapat ke samping tubuh mereka. Lapisan rambut tebal yang menutupi patagium, bersama dengan bulu di tubuh mereka, bertindak sebagai isolator. Patagium yang terlipat membantu menjaga udara hangat di dekat tubuh mereka, mengurangi kehilangan panas di malam yang dingin. Anda menyaksikan adaptasi yang sama pada sugar glider di Australia, terutama saat mereka harus menghadapi kekeringan dan fluktuasi suhu yang ekstrim. Kemampuan untuk mengatur suhu internal mereka dengan cepat melalui patagium memungkinkan mereka untuk mempertahankan tingkat metabolisme yang optimal, sebuah keuntungan kritis di habitat yang sumber dayanya terbatas. Inovasi kerangka, baik tulang rawan stylifoam pada plasenta maupun modifikasi tulang lengan pada marsupial, tidak hanya memastikan bahwa patagium dapat direntangkan untuk luncuran, tetapi juga memastikan bahwa membran dapat dilipat dengan sempurna saat dibutuhkan untuk isolasi. Patagium adalah contoh cemerlang dari multifungsi evolusioner. Organ yang berevolusi untuk gerakan telah menjadi organ yang mengatur termal, memastikan bahwa insinyur udara ini tidak hanya dapat menaklukkan ruang kanopi, tetapi juga berbagai iklim di seluruh dunia. Mereka adalah master penerbangan hemat energi, dan master penyesuaian suhu, semua berkat sedikit kulit yang direkayasa ulang.